Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan one way ANOVA. Sebelum kita menjelaskan tentang one way ANOVA, maka saya akan memperkenalkan nama dari kelompok 3. Yang pertama ada Rizky Brilian. Yang kedua ada Wardatul Baido. Yang ketiga ada Agnesa Permatasari. Dan yang keempat ada salah satu Nikmah, dan yang terakhir ada Miftahul Jannah, saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian one way ANOVA. ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variasinya. Menurut Teguh Wahyono dalam bukunya, one way ANOVA merupakan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan analisis variasi satu arah untuk variabel dependen dengan tipe data kuantitatif dengan sebuah variabel independen sebagai variabel faktor. Analisis varians pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher, Bapak Statistika Modern. Dalam praktek, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis, lebih sering dipakai, maupun pendugaan estimasi, khususnya di bidang genetika terapan. Analisis varian dapat dilakukan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria data one way ANOVA. Sebelum menguji dengan ANOVA, data harus berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama. Data yang digunakan pada one way ANOVA untuk nilai variabel pada faktor harus integer, sedangkan variabel dependen harus berupa data kuantitatif. Asumsi yang digunakan pada one way ANOVA yaitu setiap kelompok pada sampel acak independen dari populasi yang normal dan bervarian homogen. Dari output uji ANOVA akan diperoleh nilai F hitung. Jika nilai F hitung tidak signifikan, berarti rata-rata variabel dependen pada tingkat faktor yang ditentukan identik. Jika F hitung signifikan, berarti terdapat perbedaan rata-rata variabel dependen pada tingkat faktor yang telah ditentukan. Selanjutnya ada kegunaan one way ANOVA. Analisis varian banyak dipergunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Analisis varian saat ini banyak digunakan dalam penelitian survei dan penelitian eksperimen. Analisis varian relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Akibatnya, penggunaannya sangat luas di berbagai bidang, mulai dari eksperimen laboratorium hingga eksperimen periklanan, psikologi, dan kemasyarakatan. Selanjutnya adalah prosedur menghitung one way ANOVA menggunakan SPSS. Contoh kasus, perbedaan pendapatan berdasarkan pekerjaan, di mana pendapatan sebagai variabel terikat bertipe data kuantitatif atau numerik, sedangkan pekerjaan sebagai variabel bebas berskala data kualitatif atau kategorik, yaitu dengan kategori tani, buruh, dan lainnya. Langkah yang pertama yaitu buka aplikasi SPSS. Pada tab variable view, buat dua variabel yaitu pekerjaan dan pendapatan. Ubah tipe pekerjaan ke numerik, decimals 0, beri label pekerjaan, ubah measure menjadi nominal, dan isi value dengan kategori 1 sama dengan tani, 2 sama dengan buruh, dan 3 sama dengan lainnya. Ubah tipe pendapatan ke numerik, decimals 0, beri label pendapatan, ubah measure menjadi scale. Selanjutnya, buka data view dan isikan data sebanyak 24 responden seperti pada contoh tabel di bawah. Setelah itu,
Pada menu, pilih Analyze, Compare Means, One Way ANOVA, sampai muncul jendela One Way ANOVA seperti gambar di bawah. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang prosedur menghitung One Way ANOVA menggunakan tabel SPSS. Pilih variabel pendapatan, lalu masukkan ke kotak Dependent List, kemudian pilih variabel pekerjaan, lalu masukkan ke kotak faktor, sehingga nampak seperti tabel di bawah ini. Lalu klik tombol Option, akan muncul jendela ini. Centang bagian deskriptif dan homogeneity of variant of test. Kemudian klik Continue, masih di jendela One Way ANOVA. Klik tombol Post HOC sampai muncul jendela ini seperti tabel di bawah. Lalu centang Bonoveroni dan James Howell serta biarkan signifikan level sama dengan 0,05. Setelah sudah tersetting, kemudian klik continue lalu OK dan lihat hasilnya. Kalian bisa melihat hasil tabel di bawah ini, yaitu yang pertama hasil dari tabel One Way. Dan di bawahnya lagi ada hasil dari tabel pendapatan post HOC test. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.